Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang beribadah di gedung gereja dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang telah tersedia di depan ruang ibadah. Dan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah virtual dapat menyerahkan persembahan kepada majelis kelompok atau melakukan transfer ke rekening yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, Hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, Tim Peduli Kasih COVID-19 telah mengadakan pembagian tribako gratis dan makanan anak, serta penjualan sembako murah. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kegiatan tersebut. Kiranya dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta, atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Saat ini, Majelis GKJ Bambu Kuning bersama Komisi Diakonia juga mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam berbagi kasih bantuan dana pendidikan. Kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 menyebabkan tidak semua anak dapat dengan mudah melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memberikan donasi bagi jemaat GKJ Bambu Kuning yang membutuhkan bantuan dana pendidikan. Donasi dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang tertera di dalam poster atau mengumpulkan ke pengurus kelompok. Komisi Multimedia dan Informasi GKJ Bambu Kuning saat ini membutuhkan kameramen foto atau video, video editor, live video mixer, serta operator dan pembuat slide ibadah. Bagi saudara-saudara yang terpanggil dan tertarik untuk bergabung bersama tim, dapat langsung menghubungi Mas Enos atau Bapak Taufik. Demikian informasi warta gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rengkuan cinta, kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, di ibadah minggu saat ini kita bersama-sama akan menggumuli tema diberinya kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Menyadari bahwa hidup beriman adalah sebuah perjalanan setapak demi setapak, berhadapan dengan beragam pergumulan yang ada,
tawa dan tangis, jatuh dan bangun, silih berganti mewarnai jejak-jejak perjalanan. Terkadang kita pun menjumpai jalan terjal dan badai topan kehidupan yang membuat iman kita goyah. Tak kuat lagi berpijak, apalagi melangkah meneruskan perjalanan. Saat itu kita memerlukan gandengan dan gendongan. Dari Dia sang sahabat perjalanan, Dia sang sumber kekuatan dan perlindungan. Mari bersama kita berdoa. Kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Sang Sahabat perjalanan yang memberikan kami kekuatan di tengah rasa takut, yang menopang, yang menggandeng dan menggendong kami untuk melanjutkan perjalanan dalam kehidupan ini. Bersama-sama saat ini di dalam ibadah di gedung gereja, kami menyatukan hati, menyiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, hadirlah, masuklah dalam ruang batin kami, sehingga kami Engkau mampukan tidak hanya untuk menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi lebih dari itu menjadi pelaku firman yang setia. Engkau mampukan hamba-Mu dalam kerapuhannya dapat menyampaikan kebenaran sabda Tuhan dan memberkati kami semua. Dalam Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang menjadi dasar pelayanan Sabda di ibadah Minggu hari ini. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8.
Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Setiap orang umumnya punya sesuatu yang ditakuti. Jadi setiap orang, setiap kita umumnya punya sesuatu yang kita takuti. Nah, uniknya sesuatu yang kita takuti itu bagi orang lain belum tentu menakutkan. Jadi apa yang kita takuti belum tentu bagi orang lain menakutkan. Dan sebaliknya, sesuatu yang menakutkan bagi orang lain belum tentu menakutkan bagi kita. Jadi sesuatu yang menakutkan bagi seseorang itu biasanya berbeda-beda, beragam. Nah, ada kisah tentang seorang petinju. Petinju ini amat berani, tidak hanya di ring tinju itu, tetapi juga dia berani ketika ada para pemuda-pemuda yang iseng mengganggu pacarnya. Seorang petinju ini, dia dengan sigap dan dengan penuh keberanian melindungi pacarnya. Berapapun jumlah pemuda-pemuda yang iseng ini, sang petinju ini siap untuk melawan karena dia ingin melindungi pacarnya. Nah, tapi persoalannya ketika mereka ada di rumah dan mereka sedang duduk santai, tiba-tiba datanglah seekor kecoa. Pacarnya yang perempuan tadi dengan sigap kemudian memukul kecoa, sementara sang petinju tadi
naik ke atas meja. Jadi sang petinju, dia berani menghadapi banyak pemuda-pemuda untuk melindungi pacarnya. Tapi sebaliknya ketika berhadapan dengan kecoa dia tidak berani, sementara yang perempuan justru berani ketika berhadapan dengan kecoa. Jadi nilai ketakutan setiap orang berbeda-beda. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Elia pernah merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia takut terhadap ancaman seorang perempuan yang bernama Isabel. Memang bukan perempuan biasa, tetapi seorang ratu bernama Isabel. Tetapi kalau kita baca sebelumnya, di perikop sebelumnya pasal 18, di sana kita menemukan Elia yang tampil sebagai seorang nabi pemberani yang gagah perkasa. Dia tidak gentar menerjang maut, tidak khawatir menghadapi musuh yang sangat banyak. Bahkan di sana dikatakan di pasal 18 ada 450 nabi Baal dikalahkannya. Tetapi dengan berhadapan dengan seorang perempuan, Ratu Isabel, dan ia hanya menerima ancaman, kalimat-kalimat ancaman, lalu kemudian Elia menjadi ciut nyali. Di ayat 3 dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya dia duduk di bawah pohon arar, bahkan dia dikatakan kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dan dalam ketakutan, dalam depresi dan frustrasi itulah Elia kemudian tertidur. Jadi kalau kita bandingkan, nanti bisa dibaca di rumah pasal 18 dan kemudian pasal 19 ini, Elia yang tampil dengan gagah perkasa, bak seorang petinju yang berani tadi. Tetapi di pasal 9 kita menjumpai Elia yang ciut nyali, dia takut benar dengan ancaman Isabel. Hanya kalimat-kalimat ancaman dari seorang Ratu Isabel. Lalu apa yang dilakukan Allah ketika melihat Elia terpuruk dalam ketakutan itu? Kalau di pasal sebelumnya Allah bertindak menolong Elia mengalahkan nabi-nabi Baal dengan sangat dahsyat. Di pasal 18 kita bisa menemukan bagaimana Allah berkarya luar biasa menolong Elia. Kalau kita baca di pasal 18, saudara-saudara, di sana berkisah tentang semacam perlombaan antara nabi-nabi Baal dengan Elia, menunjukkan siapa Allah yang paling hebat, paling dahsyat. Kalau dalam kisah di pasal 18 di sana dikatakan korban bakaran ini tidak hanya korban bakaran, tetapi korban bakaran ini sudah disirami dengan air gitu ya. Dan tidak mungkin ini bisa terbakar. Tetapi Allah membakar korban bakaran ini meskipun ada air. Ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Ditunjukkan Allah di pasal 18. Tetapi kalau kita lihat di pasal 19 ini, Allah mengutus malaikatnya untuk membangunkan Elia dan memberinya makan. Kalau di pasal sebelumnya tindakan Allah ini luar biasa, spektakuler, tetapi kalau kita lihat di pasal ini hanya sekedar membangunkan Elia dan memberikannya makan. Ini tindakan yang sederhana, ini sesuatu yang terasa biasa saja, bukan sesuatu yang ajaib. Ini bukan mukjizat yang menggemparkan, tetapi itulah yang dibutuhkan Elia saat itu. Allah yang hadir sebagai sang pemelihara yang memberi makan sehari-hari. Allah yang menyapa melalui hal-hal rutin yang nampak biasa-biasa saja dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Jadi kalau di pasal sebelumnya itu hal yang dahsyat, spektakuler, tetapi justru di pasal 19 ini hanya membangunkan Elia dan memberi dia makan. Tujuan Allah jelas di ayat 7 dikatakan, supaya Elia punya kekuatan melanjutkan perjalanan yang masih jauh. Diberi makan, dibangunkan, agar Elia kembali berjalan, melanjutkan perjalanannya yang masih jauh. Nah, saudara-saudara, ada seorang teolog bernama Kosuke Koyama. Kosuke Koyama ini menamai Allah sebagai Allah yang semacam ini sebagai Allah yang berjalan 3 mil per jam. Jadi Allah yang berjalan 3 mil per jam. 3 mil itu 4,8 kilo per jam. Kalau kita ukur kecepatan 4,8 km per jam itu kecepatan orang berjalan kaki. Kalau sepeda lebih dari itu ya. Kalau sepeda berapa Pak Taufik? Bisa 15, kalau Pak Taufik bisa 20 gitu ya. Ini kecepatan orang sedang berjalan kaki. Nah, Kosuke Koyama mau mengatakan bahwa Allah yang semacam ini disebut sebagai Allah sang pejalan kaki. Dia Allah sang sahabat perjalanan kita. Dia Allah yang mau turut berjalan-jalan bersama dengan kita dalam rutinitas sehari-hari. Dia Allah yang mau memelihara kehidupan kita sehari-hari melalui hal yang biasa, hal yang rutin. Sesuatu yang nampak sepele yang bahkan kadang-kala tidak kita lihat, tidak kita syukuri. Kalau kita mau mengakui kerap kali dalam hidup ini kita berharap bisa menjumpai Allah yang luar biasa, Allah yang spektakuler, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan keajaiban-keajaiban. Terlebih di masa-masa sulit seperti ini, kita berharap kalau bisa COVID-19 ini langsung tiba-tiba hilang gitu ya. Kira-kira waktu ini tiba-tiba berlalu dengan cepat. Rasanya sudah bosan, kenapa masih seperti ini terus? Sampai kapan? Nah, persoalannya kerinduan kita akan Allah yang maha dahsyat itu justru membuat kita kurang peka akan kehadiran Allah dalam rutinitas yang kita jalani sehari-hari. Allah sang pemelihara, Allah yang mau berjalan kaki bersama dengan kita. Dia yang masih menyediakan makanan sehari-hari di tengah situasi yang sulit seperti ini. Allah yang masih bisa menyediakan makanan sehari-hari di tengah situasi yang sulit seperti ini. Allah yang masih bisa dan masih terus memberikan nafas kehidupan bagi kita di saat ada orang-orang yang kesulitan untuk bernafas. Atau mungkin kalau dulu kita bisa makan dengan berlimpah, tapi karena kondisi saat ini kita makan seadanya, tetapi kita bersyukur karena Allah masih memelihara dan bisa memberikan kita makanan setiap hari. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 memang berhasil membuat kita takut bahkan frustrasi. Tapi satu hal yang harus terus kita yakini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang mau terus beserta dengan kita. Mungkin Ia tidak hadir melalui hal-hal dahsyat spektakuler, tetapi Ia hadir melalui hal-hal rutin sehari-hari yang memberi makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani yang memberikan semangat, yang meneguhkan iman dan pengharapan, yang mengajak kita untuk bangkit dan meneruskan perjalanan hidup kita. Selamat melanjutkan perjalanan hidup bersama Allah, sang pejalan kaki. Amin. Saat hening bagi kita.
Mari bersama kita berdoa. Tidak salah berharap Allah hadir dalam peristiwa dahsyat dan ajaib, asalkan kita pun tetap peka merasakan kehadiran Allah melalui peristiwa biasa dalam rutinitas sehari-hari. Dia yang hadir sebagai sahabat perjalanan, Dia yang memelihara kehidupan kita setiap hari. Dialah Allah yang memberi kita makanan baik jasmani dan rohani. Dia yang juga memberikan nafas kehidupan bagi kita hingga sekarang. Tujuannya jelas, semata-mata agar kita kuat, lalu pelan-pelan kita bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali melanjutkan perjalanan hidup dengan penuh semangat. Itulah gambaran Allah yang menjumpai Nabi Elia di padang gurun, Allah sang pejalan kaki. Ya Allah, pandemi COVID-19 ibarat ancaman Isabel kepada Nabi Elia, menggetarkan jiwa, menciutkan nyali, membuat raga tak lagi berdaya, terpuruk dalam kengerian dan ketakutan. Namun di saat sepi dan sendiri itulah kami percaya Engkau hadir menyapa dan menguatkan, memberi semangat agar kami semua berani untuk melanjutkan perjalanan hidup, menatap ke depan, siap menghadapi tantangan. Percaya kami tidak sendirian, ada Tuhan sang sahabat perjalanan. Di dalam doa syafaat ini kami memohon berkat untuk seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning maupun saudara-saudara seiman lainnya yang saat ini disatukan dalam ruang-ruang peribadahan, baik di gedung gereja melalui ibadah live streaming, ibadah siaran tunda pukul 12, juga untuk warga jemaat anak yang bersekutu melalui cerita Alkitab di channel YouTube. Kiranya Tuhan hadir melalui ruang-ruang peribadahan tersebut, menyapa dan memberkati. Di ibadah ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul dalam keringkihan badani, untuk Bapak Suhartono, Pak Budi Hartoyo, Bapak Ibu Suripto Hadi, Ibu Gos Hartuti, Ibu Watina, Ibu Emilia Sumarni, Mbak Jati Utami, Ibu Rosidi, Mas Alfonso, Bapak Supriyadi, Ana Arkana Putra. Berikanlah kekuatan semangat agar saudara-saudara kami berpulih dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga berdoa untuk saudari-saudari kami yang sedang mengandung, Mbak Ambar, Mbak Ruth Yosiana, dan juga Mbak Natalia Cynthia Luntungan. Berikanlah pertumbuhan yang normal untuk bayi dalam kandungan dan juga kesehatan bagi sang ibu. Kami berdoa untuk pasangan suami istri yang mendambakan momongan, juga muda-mudi yang mendambakan pasangan hidup, atau mereka yang saat ini tengah merancangkan pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Dengan kehendak dan pertolongan Tuhan, apa yang mereka harapkan dapat terwujud. Kami juga berdoa ya Tuhan berkaitan dengan kebutuhan ragawi umat. Saat ini kami berdoa untuk tim peduli COVID-19 dan tim pemberdayaan ekonomi jemaat yang terus bergerak dalam berbagai kegiatan diakonia, wirausaha. Kiranya Tuhan memberkati upaya dan usaha yang kami lakukan, biarlah dapat meringankan beban kehidupan umat di tengah beragam tantangan perekonomian saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah ya Tuhan seru doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam kesatuan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, persembahan mingguan, persembahan P2G, dan juga persembahan bulanan dalam bentuk amplop. Sebagai dasar kita mengucap syukur pada Tuhan akan diambil dari Mazmur 30 ayat yang 12 sampai ke 13. Demikianlah firman Tuhan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabunku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Kita akan bawa di dalam doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ucap syukur Tuhan untuk berkat yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Mengucap syukur di ibadah minggu pagi ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan pada kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga layak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati masing-masing dari kami yang memberikan persembahan ini. Berkati karya dan pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Tuhan juga berkati kami yang mengelola persembahan ini. Berilah kami tanggung jawab yang sepenuh hati Tuhan, agar persembahan ini bisa kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau suci dan kuduskanlah. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat-jahat.
Saudara-saudara, lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Janganlah takut, tetaplah beriman dan berpengharapan teguh pada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil satu sejenak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kuku Purwidianto SSI dan seluruh para pelayan ibadah. Kami tetap menghibau jemaat agar mentaati tata cara kehidupan di era new normal dengan tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan memakai masker saat berada di luar rumah.
Kami mengucapkan sugeng kondur, selamat menjalankan ibadah di tengah keluarga, di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat yang berada di bagian speaker tengah, bagian ke depan dapat keluar melalui pintu samping, dan jemaat yang berada di bagian tengah speaker menuju ke belakang dapat melalui pintu belakang.